Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Karina, seorang gadis dari keluarga konglomerat yang kehidupannya tampak sempurna namun menyimpan kekosongan mendalam. Di tengah gemerlapnya Jakarta, sebuah pertemuan tak terduga dengan Ardi, seorang pemulung yang cerdas dan penuh misteri, membuka pintu ke dunia yang jauh berbeda dari yang ia kenal. Kisah ini mengikuti perjalanan mereka saat menghadapi tantangan sosial, prasangka, dan konflik keluarga. Seiring dengan usaha mereka untuk membuktikan bahwa cinta dan pengertian dapat mengatasi perbedaan kelas dan ekspektasi. Bersiaplah untuk menyelami dunia di mana dua hati berbeda bertemu, dan bagaimana mereka berjuang untuk menciptakan harmoni dalam perbedaan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di tengah gemerlapnya kota Jakarta, dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip seperti bintang yang terjatuh ke bumi, hidup seorang gadis bernama Karina. Putri dari Andrian Wiratama, seorang konglomerat ternama yang memiliki bisnis merentang dari real estate hingga teknologi tinggi. Kehidupannya tampak seperti dongeng modern, pesta yang mewah, perjalanan ke luar negeri dalam jet pribadi, dan hadir dalam halaman-halaman majalah sosialita. Namun, di balik senyum manis yang sering ia lemparkan pada kamera, tersimpan rasa kekosongan yang mendalam. Karina tumbuh dalam kelimpahan materi, namun seringkali merasa terisolasi. Di sekolah, teman-temannya lebih tertarik pada status dan kekayaan keluarganya daripada mengenalnya sebagai individu. Di rumah, orang tuanya terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan pesta sosial yang tak ada habisnya. Kamar tidur mewahnya di lantai atas mansion yang luas sering terasa lebih seperti penjara emas daripada sebuah rumah. Karina menyadari bahwa dia memiliki segalanya kecuali hal yang paling ia cari, kebebasan dan kebahagiaan sejati. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan yang terencana rapi, dari pelajaran piano hingga kelas menunggang kuda. Semuanya diawasi ketat oleh pengawal pribadi dan instruktur pribadi. Momen-momen kecil ketika ia berhasil meloloskan diri dari pengawalnya dan mengamati kehidupan jalanan Jakarta menjadi oasis bagi jiwa muda Karina. Ia terpesona dengan hiruk-pikuk pasar tradisional, suara pedagang yang berseru menawarkan barang dagangan, dan aroma masakan kaki lima yang menggugah selera. Di sana, di antara kerumunan, Karina menemukan kenyamanan dalam anonimitas, sebuah kontras yang menyegarkan dari kehidupan sehari-harinya yang selalu menjadi pusat perhatian. Di sebuah sore yang mendung, Jakarta dibalut oleh lalu lintas yang kacau dan suara klakson yang tak henti-hentinya membahana. Karina, yang sehari-harinya terkurung dalam kemewahan, kali ini merasa lelah dengan seluruh perhatian yang selalu terarah padanya. Menyelinap keluar dari pengawasan ketat orang tuanya, ia memutuskan untuk mencari kedamaian di daerah yang jarang dikunjungi oleh orang-orang sekelasnya. Pakaian kasualnya, topi lebar, dan kacamata hitam cukup untuk menyamarkannya, memberikan sedikit kebebasan yang sangat ia rindukan. Karina memilih untuk berjalan kaki, menghirup udara segar yang langka di kota besar. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti insting dan rasa ingin tahunya yang besar. Menyusuri jalan-jalan yang kurang dikenal adalah sebuah petualangan kecil yang ia nikmati, suatu kesempatan langka untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, jauh dari dunia glamor yang selalu mengelilinginya. Setelah beberapa saat berjalan, Karina menemukan dirinya di sebuah pasar loak yang ramai. Tempat itu dipenuhi dengan berbagai macam orang, dari pedagang yang berseru-seru menawarkan barang dagangannya dengan harga murah, hingga pembeli yang berdesak-desakan mencari barang-barang bernilai. Di sini, di antara tumpukan barang bekas dan meja-meja penuh dengan barang-barang antik, Karina merasa seperti menemukan sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Saat itulah dia melihat Ardi. Lelaki muda itu sedang sibuk memilah-milah barang-barang yang bisa dijual kembali dari tumpukan sampah di ujung pasar. Karina terhenti, memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya tentang Ardi. Mungkin itu adalah cara dia teliti memeriksa setiap benda, atau mungkin kecerdasan yang terpancar dari matanya yang fokus. Ardi tampak sangat berbeda dari orang-orang yang biasa Karina temui. Dia terlihat miskin dan kotor dari pekerjaannya, namun ada semacam keanggunan dalam kefokusan dan ketenangannya. Itu kontras yang menarik bagi Karina, yang hidupnya selalu diatur dengan sempurna dan bersih dari kekacauan apapun. Tak lama, pandangan mereka bertemu.
Karina, biasanya begitu terampil dalam menyembunyikan perasaannya, kali ini terasa terbuka dan rentan. Sesuatu dalam tatapan Ardi, mungkin rasa pengertian atau sekadar kejutan melihat seseorang seperti Karina di tempat seperti itu, membuat dinding yang biasa melindungi hatinya merenggang. Ardi, yang sadar bahwa dia sedang ditatap oleh seorang wanita berpakaian sederhana namun dengan aura yang tidak bisa ia salah artikan, awalnya bingung. Namun, kebingungan itu segera berubah menjadi rasa ingin tahu. Dengan perlahan, dia meletakkan barang yang sedang ia periksa dan berjalan mendekati Karina. "Apakah Anda butuh bantuan?" tanyanya dengan suara yang berhati-hati, seolah-olah dia tahu bahwa dia berbicara dengan seseorang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Karina, terkejut tapi juga lega mendengar suara ramah, menjawab, Saya hanya sedang melihat-lihat. Ini pertama kalinya saya ke tempat seperti ini." Dialog sederhana itu membuka jalan bagi percakapan yang lebih panjang, di mana Karina mulai merasa terhubung dengan seseorang yang seharusnya begitu asing baginya. Mereka berbicara tentang barang-barang di pasar, dan Ardi, dengan pengetahuannya yang luas tentang barang bekas, mulai menceritakan kisah di balik setiap objek yang mereka lihat. Karina mendengarkan dengan takjub, merasa seolah-olah setiap cerita barang-barang itu membuka jendela ke dunia baru. Itu adalah awal dari sebuah persahabatan yang tidak terduga, di mana kelas sosial dan latar belakang menjadi kabur, dan hanya keinginan untuk memahami yang tetap terlihat jelas. Karina dan Ardi, meskipun berasal dari dunia yang sangat berbeda, dengan cepat menemukan kenyamanan dalam percakapan mereka. Ardi, yang awalnya skeptis dan waspada terhadap wanita yang tampak terlalu elegan untuk pasar loak, mulai melihat keaslian di mata Karina. Bagi Karina, setiap kata dari Ardi adalah jendela ke sebuah kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup yang keras namun jujur, penuh dengan perjuangan tetapi juga dengan cerita keberanian. Sambil mereka berjalan melintasi deretan meja yang dipenuhi barang antik, Karina mendengarkan dengan saksama saat Ardi menjelaskan asal-usul beberapa barang bekas yang menarik. Dari sebuah jam tangan tua yang sudah tidak berfungsi tetapi memiliki desain unik, hingga sebuah set peralatan makan yang ternyata adalah barang warisan keluarga seseorang yang telah lama hilang. Dengan setiap cerita, Karina semakin menyadari bahwa Ardi memiliki kecerdasan dan wawasan yang jarang ditemukan. Dia tidak hanya paham tentang barang-barang yang dia jual, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai sejarah dan emosional di baliknya. Ini membuat Karina tergerak. Sejenak, ia melupakan dunia eksternal yang mengharapkannya untuk selalu sempurna, dan mulai merasa terhubung dengan realitas yang lebih bermakna dan autentik. Setelah beberapa jam berbincang dan berkeliling pasar, Karina mengambil keputusan yang akan mengubah dinamika hari itu, dan mungkin juga hidup mereka. "Ardi," katanya dengan nada yang ragu tapi penuh harapan, "perusahaan keluarga saya membutuhkan seseorang dengan pengetahuan Anda tentang barang-barang berharga dan antik. Mungkin Anda mau mencoba bekerja di sana? Ini bukan amal. Saya melihat potensi nyata dalam pengetahuan Anda." Ardi terkejut. Dunia korporat adalah sesuatu yang selalu ia hindari, penuh dengan aturan dan batasan yang tak ia pahami atau setujui. Namun, tawaran itu datang dari seseorang yang telah mendengarkan dan menghargai ceritanya, bukan sebagai pemulung tetapi sebagai seorang ahli. Setelah beberapa saat berpikir keras, Ardi mengangguk perlahan. "Baiklah," jawabnya, "saya akan mencoba, asalkan saya bisa menjadi diri saya sendiri." Karina tersenyum, lega dan gembira. "Tentu," jawabnya, "saya yakin tim kami akan belajar banyak dari Anda. Dan siapa tahu, mungkin ini bisa menjadi awal yang baru bagi Anda juga." Hari berikutnya, Ardi datang ke kantor pusat perusahaan Wiratama, sebuah gedung tinggi yang mengesankan di pusat kota Jakarta. Dengan pakaian terbaik yang bisa ia temukan, masih sederhana tapi rapi, ia melangkah ke dalam dunia yang sangat berbeda dari pasar loak yang penuh debu dan keramaian. Diterima oleh Karina, ia diperkenalkan kepada beberapa anggota tim dengan ragu tapi tetap percaya diri. Proses adaptasi tidak mudah bagi Ardi. Setiap hari adalah sebuah pembelajaran tentang bagaimana berinteraksi dalam lingkungan korporat, tentang bagaimana menghargai barang antik dari sudut pandang komersial, bukan hanya sejarah atau cerita di baliknya. Namun, dengan bimbingan Karina dan dorongan timnya, Ardi mulai menemukan tempatnya. Ia mengajarkan mereka tentang nilai sejati dari benda-benda yang mereka anggap hanya sebagai komoditas. Ardi memulai perannya di perusahaan Wiratama dengan langkah yang hati-hati dan penuh rasa ingin tahu. Di bawah arahan Karina, ia mulai mengenal dunia antikwitas dari sisi bisnis, yang jauh berbeda dari pengalamannya di pasar loak.
Ardi yang terbiasa dengan negosiasi langsung dan tawar-menawar di lapangan, kini harus memahami konsep nilai asuransi, restorasi, dan pelestarian. Kehadirannya yang awalnya dianggap sebagai eksperimen sosial oleh beberapa kolega, secara bertahap mulai diterima karena keahlian dan pandangannya yang unik. Sementara itu, Karina mengamati kemajuan Ardi dengan kebanggaan dan kelegaan. Ia sering menjadi jembatan antara Ardi dan praktik-praktik korporat yang masih asing baginya. Dukungan Karina terbukti vital bagi Ardi yang terkadang merasa terintimidasi oleh lingkungan kerja barunya yang formal. Bersama, mereka berdua tidak hanya meningkatkan departemen antikuitas, tetapi juga membawa semangat kebaruan dan autentisitas yang segar ke dalam perusahaan. Namun, kisah sukses ini tidak luput dari perhatian yang tidak diinginkan. Hubungan profesional mereka mulai menarik perhatian keluarga Karina, khususnya ayahnya, Pak Wiratama, yang memandang kehadiran Ardi dengan skeptisisme. Sebagai seorang patriark yang ketat dan konservatif, Pak Wiratama selalu menjaga citra keluarga dan bisnis dengan sangat hati-hati. Baginya, reputasi adalah segalanya, dan ide menggabungkan seorang pemulung ke dalam perusahaan terasa mengganggu, bahkan jika itu atas inisiatif putrinya. Ketegangan mulai meningkat ketika Pak Wiratama secara tidak sengaja menemukan Ardi sedang berdiskusi dengan Karina tentang strategi pelelangan mendatang. Cara Ardi berbicara dengan kepercayaan diri dan keakraban dengan Karina terlihat mencurigakan di mata Pak Wiratama. Setelah pertemuan itu, ia memanggil Karina ke kantornya, sebuah ruangan yang luas dan dihiasi dengan mahal. "Karina," ujarnya, mengawali pembicaraan dengan nada yang serius, "saya menghargai inovasi dan semangat yang kamu bawa ke dalam bisnis ini. Namun, saya khawatir hubunganmu dengan pria baru itu bisa merugikan reputasi kita. Apa kamu yakin dia pilihan yang tepat untuk perusahaan?" Karina, yang tidak asing dengan pandangan konservatif ayahnya, berusaha menjelaskan, "Papa, Ardi bukan hanya membantu kita secara bisnis, tapi dia juga membawa perspektif baru yang sangat berharga. Keahliannya dalam barang antik bukan sesuatu yang bisa kita temukan dengan mudah." Pak Wiratama, meskipun mendengarkan, tetap tidak terpengaruh. "Saya ingin kamu mempertimbangkan kembali posisinya di sini," tegasnya, meninggalkan Karina dalam dilema antara mendukung Ardi dan menghormati keinginan ayahnya. Konflik internal Karina semakin diperparah oleh desas-desus yang mulai beredar di kalangan staf dan asosiasi bisnis. Pertanyaan tentang latar belakang Ardi dan cara dia mendapatkan posisi di perusahaan menjadi topik pembicaraan yang tidak nyaman. Karina merasa tertekan, tetapi juga semakin bertekad untuk membuktikan bahwa keputusannya adalah benar. Dengan dukungan Karina, Ardi terus menunjukkan dedikasi dan integritas dalam pekerjaannya. Namun, keduanya sadar bahwa tantangan yang mereka hadapi bukan hanya tentang mempertahankan posisi Ardi di perusahaan, tetapi juga tentang mengubah persepsi dan mengatasi prasangka yang telah lama tertanam dalam struktur sosial dan bisnis yang mereka navigasi. Setiap hari, mereka berdua bekerja bukan hanya untuk sukses di pasar antikuitas, tetapi juga untuk membuktikan bahwa keberagaman dan inklusivitas bisa membawa perubahan positif yang nyata. Seiring berjalannya waktu, hubungan profesional antara Karina dan Ardi berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan kerja. Momen-momen kecil, seperti Ardi yang memperbaiki kesalahan dalam dokumen atau Karina yang membantu Ardi memahami etiket korporat, semakin mendekatkan mereka. Apa yang mulanya adalah keterkaitan berdasarkan kekaguman profesional, perlahan-lahan berubah menjadi kedekatan yang lebih pribadi. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan mereka, impian, dan bahkan ketakutan mereka, menciptakan ikatan yang tak terduga dan mendalam. Karina, yang sebelumnya merasa terjebak dalam dunia kemewahan tanpa makna, menemukan kelegaan dalam keaslian Ardi. Dengan Ardi, dia bisa menjadi dirinya sendiri, bukan hanya putri konglomerat yang selalu diharapkan untuk menjaga penampilan. Ardi, di sisi lain, menghargai bagaimana Karina melihatnya lebih dari sekadar latar belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa dihargai karena kemampuannya, bukan dikasihani karena masa lalunya. Namun, ketika kedekatan mereka berkembang, begitu pula ketegangan dalam lingkungan sekitar mereka. Desas-desus di kantor mulai beredar lebih liar, dan pandangan sinis dari beberapa kolega dan kenalan bisnis tidak bisa lagi diabaikan. Gosip tentang hubungan mereka mulai mencapai telinga Pak Wiratama, yang sudah skeptis tentang keberadaan Ardi di perusahaan. Suatu sore, setelah rapat dewan direksi yang intens, Pak Wiratama menarik Karina ke samping. "Karina, saya mendengar cerita yang mengkhawatirkan tentang kamu dan Ardi. Kamu harus mengerti, reputasi keluarga kita sangat penting.
Kita tidak bisa membiarkan gosip merusak nama baik kita, ujarnya dengan nada yang sangat serius. Karina, yang merasa tertekan tetapi juga frustrasi dengan ketidakpercayaan ayahnya, mencoba menjelaskan. Papa, Ardi dan saya hanya teman baik. Tidak ada yang harus Papa khawatirkan. Dan saya pikir apa yang orang lain katakan tidak seharusnya menghalangi kita dari melakukan hal yang benar. Karina, kamu mungkin tidak melihatnya, tapi orang lain melakukannya. Saya tidak ingin skandal apapun yang bisa merusak reputasi atau bisnis kita. Pak Wiratama mengatakan dengan ketegasan, meninggalkan Karina merasa lebih terisolasi dan terjebak dari sebelumnya. Perasaan terjebak itu hanya meningkat ketika Karina mendengar bisikan dan pandangan yang ditujukan kepada mereka di kantor. Tetapi setiap kali dia memutuskan untuk menjaga jarak dari Ardi demi mematuhi keinginan ayahnya, keberadaan Ardi, sopan dan penuh perhatian, membuatnya merasa lebih sulit untuk menjaga jarak. Mereka berdua mencoba untuk tetap profesional selama jam kerja, namun kedekatan yang telah terbentuk terlalu kuat untuk diabaikan. Terlebih lagi, dukungan mereka terhadap satu sama lain di saat tekanan dari lingkungan korporat menjadi semakin berat, hanya memperdalam ikatan yang telah terjalin. Suatu malam, setelah bekerja lembur untuk mempersiapkan presentasi penting, mereka berdua berjalan keluar kantor bersama-sama. Udara malam yang sejuk dan jalanan yang hampir sepi membuat suasana menjadi lebih intim. Ardi, dengan ragu, berbicara, Karina, aku tidak ingin menimbulkan masalah untukmu. Mungkin lebih baik jika aku... Karina, dengan keberanian yang datang dari tempat yang mendalam, memotongnya. Tidak, Ardi. Kita tidak boleh membiarkan apa yang orang lain katakan mengendalikan hidup kita. Apa yang kita miliki, persahabatan ini, mungkin tampak aneh bagi banyak orang, tapi bagi saya, itu nyata dan berharga. Di bawah sinar lampu jalan, dengan keberanian yang sama yang telah mereka tunjukkan dalam menghadapi tantangan di pekerjaan, mereka berdua berjanji untuk menghadapi apapun yang mungkin datang, bersama-sama. Dalam keheningan malam, ada suara hati yang tidak lagi bisa mereka abaikan, bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Meskipun Ardi dan Karina telah berjanji untuk tidak membiarkan gosip dan tekanan eksternal mempengaruhi hubungan mereka, realitas situasi tersebut menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Ketegangan di kantor meningkat, dan beberapa karyawan mulai menunjukkan rasa tidak nyaman dengan keakraban yang terlihat antara mereka berdua. Keadaan ini semakin diperburuk oleh pertumbuhan rasa iri dan spekulasi yang semakin merajalela di antara staf dan pengawas mereka. Dalam situasi yang semakin tegang, Pak Wiratama mulai mendengar lebih banyak cerita tentang keduanya, dan frustrasinya tumbuh. Sebagai seorang yang selalu memprioritaskan reputasi dan citra bisnis di atas segalanya, ia merasa perlu bertindak untuk mengendalikan situasi sebelum berlarut-larut dan mengancam nama baik keluarga serta perusahaan. Suatu pagi yang dingin, Pak Wiratama memanggil Karina ke kantornya yang luas, di mana jendela besar memperlihatkan pemandangan Skyline Jakarta. Tanpa basa-basi, ia langsung menyampaikan kekhawatirannya. Karina, saya tidak ingin rumor ini terus berlanjut. Ini bukan hanya tentang pribadi kamu atau Ardi, ini tentang masa depan Wiratama Corp. Kita tidak bisa membiarkan cerita pribadi mengganggu bisnis ini, ujarnya dengan nada yang tegas. Karina, yang sudah merasa lelah dengan semua tekanan, mencoba menjelaskan betapa berharganya Ardi bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Papa, hubungan saya dengan Ardi profesional dan berdasarkan rasa saling menghormati. Kami telah bekerja keras dan mencapai banyak hal untuk perusahaan. Tidak adil jika kami dihakimi hanya berdasarkan gosip. Namun, Pak Wiratama sudah membuat keputusannya. Saya mengerti, tapi saya harus memikirkan yang lebih besar. Saya memberikanmu dua pilihan. Kamu bisa memutuskan hubungan dengan Ardi, atau kamu harus siap menghadapi konsekuensi yang mungkin tidak menyenangkan bagi posisi kamu di perusahaan ini. Karina merasakan jantungnya hancur mendengar ultimatum itu. Pilihan yang diberikan ayahnya bukan hanya tidak adil, tapi juga menyakitkan. Dilema yang dihadapinya sekarang bukan hanya tentang memilih antara Ardi atau keluarganya, tapi juga tentang bertahan pada prinsip-prinsipnya sendiri. Berat hati, ia meninggalkan kantor ayahnya dengan pikiran yang kacau. Sisa hari itu, Karina menghabiskan waktu untuk memikirkan segala kemungkinan. Akhirnya, di penghujung hari, ia memutuskan untuk bertemu dengan Ardi dan membahas situasi tersebut secara terbuka. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor, tempat yang cukup tenang untuk pembicaraan serius. Ardi, saya diberi ultimatum oleh Papa. Karina mulai berbicara, suaranya gemetar.
Dia meminta saya untuk memutuskan hubungan kita atau menghadapi risiko diasingkan dari perusahaan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini tidak adil untukmu, untuk kita. Mendengar itu, Ardi merasakan campuran perasaan marah dan kecewa. Namun, wajahnya tetap tenang. Karina, apapun yang kamu putuskan, saya akan menghormatinya. Aku di sini bukan untuk membuat hidupmu lebih sulit. Aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu atau keluargamu, kata Ardi, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. Mereka berdua duduk dalam diam sejenak, memikirkan beratnya situasi yang dihadapi. Tapi, setelah beberapa menit berlalu, Karina mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, Ardi. Kita tidak bisa biarkan keputusan orang lain mengendalikan kebahagiaan kita. Kita perlu bertarung untuk apa yang kita percayai. Bagaimanapun, kita harus melakukannya bersama." Keputusan itu tidak mudah, tetapi mereka berdua tahu bahwa untuk menghadapi tantangan ini, mereka harus bersatu. Menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang nyata dan berharga, mereka berkomitmen untuk bersama, tidak peduli apa yang dikatakan atau dipikirkan orang lain. Bersama-sama, mereka siap untuk menghadapi masa depan, apapun yang mungkin terjadi. Setelah pertemuan penuh emosi dengan Ardi, Karina merasa berat mengemban ultimatum yang diberikan ayahnya. Meski cinta dan dedikasi terhadap perusahaan keluarga sangat dalam, ia tidak bisa mengabaikan perasaan hatinya yang paling jujur. Karina sadar, memilih Ardi bukan hanya tentang memilih seorang pasangan, tapi juga tentang memilih kejujuran dan kebahagiaan pribadinya sendiri. Ini adalah tes keberanian dan integritasnya. Malam itu, setelah berbicara dengan Ardi, Karina menghabiskan waktu larut malam di kamarnya, memikirkan segala kemungkinan konsekuensi dari keputusannya. Ia menyadari bahwa tindakannya selanjutnya bisa merubah seluruh jalannya hidup, tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang-orang yang ia cintai. Setelah berjam-jam dilema dan pertimbangan, ia mengambil keputusan yang berani. Karina memutuskan untuk tidak menyerah pada tekanan ayahnya, dan memilih untuk tetap bersama Ardi. Keesokan harinya, dengan langkah yang mantap, Karina meminta pertemuan dengan ayahnya. Di ruang kerjanya yang luas, ia mengungkapkan keputusannya. "Papa, saya telah memikirkan semua yang Anda katakan," mulai Karina, suaranya tegas namun penuh hormat. "Saya menghargai dan menghormati posisi Anda dalam keluarga dan bisnis ini, tetapi saya tidak bisa mengorbankan kebahagiaan saya sendiri. Saya dan Ardi serius, dan saya memilih untuk tetap bersamanya." Reaksi Pak Wiratama adalah campuran dari kekecewaan dan marah. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak tegang, dan ia berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. "Karina, kamu memahami konsekuensi dari keputusan ini, bukan?" tanyanya. Suaranya mengandung ancaman yang tersembunyi. "Saya memahami, Papa," jawab Karina dengan tenang. "Dan saya siap menghadapi konsekuensi apapun yang datang karena keputusan saya. Saya harap suatu hari nanti Anda bisa melihat Ardi seperti saya melihatnya." Meskipun hatinya hancur karena konflik dengan ayahnya, Karina merasa lega karena telah jujur dengan perasaannya. Dengan dukungan Ardi, ia merasa lebih kuat untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Ardi, yang telah menunggu di luar, mendekati Karina saat ia keluar dari ruang kerja ayahnya. Melihat ekspresi lega namun sedih di wajahnya, ia mengerti bahwa Karina telah membuat pilihan yang sulit. Mereka berpelukan, sebuah gestur yang menegaskan dukungan dan kekuatan mereka bersama. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama," bisik Ardi, memberikan kekuatan pada Karina. Keputusan Karina tidak hanya mempengaruhi hubungannya dengan ayahnya tapi juga posisinya di perusahaan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ia mulai merasakan perubahan cara beberapa kolega dan karyawan senior memperlakukannya. Meski ada yang masih mendukung, banyak juga yang menjauh, takut terlibat dalam apa yang dianggap sebagai skandal oleh keluarga Wiratama. Namun, tidak semua konsekuensi dari keputusan Karina negatif. Keberaniannya berbicara dan memilih cinta serta kebahagiaan pribadi menjadi inspirasi bagi banyak orang lain di dalam perusahaan, khususnya perempuan muda yang juga berjuang dengan tekanan sosial dan keluarga. Karina dan Ardi menjadi semacam simbol bagi mereka yang ingin percaya bahwa kejujuran dan keberanian dapat menghasilkan perubahan yang positif. Setelah mengambil keputusan berani untuk tetap bersama Ardi dan menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut, Karina merasakan bahwa tiap langkahnya kini semakin diawasi. Dalam beberapa minggu,
Transformasi mereka dari sekadar kolega menjadi mitra yang menghadapi tantangan bersama menjadi perbincangan di kalangan pekerja dan sosialita Jakarta. Meskipun cinta mereka memberi kekuatan, realitas yang mereka hadapi sebagai pasangan dari dua dunia yang berbeda sangat keras. Di perusahaan, Ardi terus menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya. Namun tidak dapat dihindari bahwa beberapa proyek dan klien mulai menarik diri, khawatir dengan gosip yang mungkin mempengaruhi reputasi mereka sendiri. Ardi merasakan beratnya sorotan, tetapi lebih dari itu, dia khawatir tentang dampak situasi ini terhadap Karina. Dia tahu betul bahwa Karina telah mengorbankan banyak hal, termasuk hubungannya dengan keluarganya, yang kini menjadi lebih renggang. Karina, di sisi lain, berusaha keras untuk menjaga semangat Ardi tetap tinggi. Kita harus melewati ini bersama. Apa yang kita miliki lebih besar dari apapun yang mereka katakan, katanya suatu malam, ketika Ardi tampak terbebani oleh semua yang terjadi. Karina telah menjadi sangat protektif terhadap hubungan mereka, bertekad untuk menunjukkan kepada semua bahwa mereka dapat melewati badai ini. Keputusan untuk menikah secara diam-diam semakin mempertegas komitmen mereka satu sama lain. Mereka memilih sebuah upacara kecil, hampir tanpa tamu, di sebuah tempat yang jauh dari sorotan media. Itu bukan pernikahan yang pernah dibayangkan Karina sebagai seorang gadis dari keluarga konglomerat, tetapi bagi mereka berdua, itu sempurna. Itu adalah momen yang penuh emosi, di mana mereka berjanji satu sama lain untuk selalu bersama, tidak peduli apa yang menghadang. Namun, kebahagiaan pribadi mereka tidak menghentikan desas-desus yang menyebar. Masyarakat yang terbiasa dengan cerita-cerita sinetron dan skandal tampaknya tidak bisa mendapatkan cukup dari kisah Cinderella terbalik ini. Setiap pergerakan mereka, dari kunjungan pasar hingga pertemuan di kafe, menjadi bahan gosip. Untuk melawan narasi negatif dan mempertahankan integritas profesional mereka, Karina memutuskan untuk mengambil langkah lebih aktif. Dia mulai mengatur wawancara dan penampilan publik bersama Ardi, di mana mereka berbicara tentang pekerjaan mereka, visi mereka untuk perusahaan, dan lebih penting lagi, nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Slowly, public perception began to shift. Orang-orang mulai melihat lebih dari sekadar kontroversi. Mereka melihat sepasang individu yang berdedikasi, berpengetahuan, dan yang terpenting, mencintai. Dalam satu wawancara terkenal, Ardi berbicara tentang bagaimana latar belakangnya sebagai pemulung memberinya perspektif unik tentang nilai barang-barang yang terlupakan. Setiap barang punya cerita, katanya, dan kadang, cerita itu lebih berharga dari bahan barang itu sendiri. Karina menambahkan, Ardi telah mengajarkan kepada saya bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang bisa kita kumpulkan, tetapi apa yang bisa kita bagi dengan orang lain. Meskipun perjuangan mereka belum berakhir, Karina dan Ardi merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa cinta dan kepercayaan yang mereka bangun akan membantu mereka mengatasi rintangan apapun. Dengan setiap hari yang berlalu, mereka tidak hanya memperkuat hubungan mereka, tetapi juga membangun fondasi yang lebih stabil untuk masa depan bersama mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Setelah bulan-bulan menghadapi tantangan dan menavigasi dinamika sosial yang rumit, Ardi dan Karina mulai merasakan perubahan dalam angin. Perlahan tapi pasti, persepsi masyarakat mulai berubah. Apa yang awalnya dilihat sebagai skandal atau sensasi, kini mulai dilihat sebagai cerita cinta yang menginspirasi dan transformatif. Pengakuan dan penerimaan ini tidak datang dengan mudah, tetapi adalah hasil dari kekuatan, ketekunan, dan keaslian yang terus mereka tunjukkan. Di perusahaan, Ardi berhasil mengimplementasikan beberapa proyek inovatif yang tidak hanya meningkatkan keuntungan tetapi juga memperbaiki etos kerja dan moral karyawan. Keahliannya dalam mengidentifikasi dan memulihkan barang-barang berharga dari sudut yang sering diabaikan membuktikan nilainya berkali-kali. Karyawan lain mulai memandangnya tidak hanya sebagai suami Karina, tapi sebagai aset berharga yang telah membawa perspektif baru dan vitalitas ke dalam operasi bisnis. Karina, di sisi lain, mengambil peran lebih aktif dalam mengelola beberapa aspek perusahaan dengan ide-ide segar yang didorong oleh diskusi dan kolaborasi dengan Ardi. Bersama-sama, mereka meluncurkan inisiatif keberlanjutan yang mendapat pujian baik di dalam maupun luar perusahaan. Kedermawanan dan kebijaksanaan Karina, dipadukan dengan pendekatan praktis Ardi terhadap bisnis, menginspirasi perubahan positif di seluruh perusahaan. Perlahan, keluarga Karina juga mulai melihat perubahan dalam diri Karina, cara dia berbicara, ketenangan dan kepercayaannya. Ini bukanlah hasil dari pemberontakan semata, melainkan evolusi dari seorang wanita yang belajar mencintai dan dihargai atas keasliannya.
Meski awalnya skeptis, Pak Wiratama mulai mengakui bahwa hubungan Karina dan Ardi telah membawa perubahan positif pada putrinya dan pada perusahaan. Momen penting tiba ketika Pak Wiratama secara terbuka mendukung pasangan muda tersebut dalam rapat dewan, mengakui kontribusi Ardi dan menyatakan kepercayaannya terhadap visi bersama mereka. Hubungan keluarga yang semula tegang perlahan membaik. Dalam sebuah makan malam keluarga, di mana Ardi dan Karina menjadi tuan rumah, Pak Wiratama memberikan toast yang tidak hanya mengakui Ardi sebagai anggota keluarga tetapi juga memuji dedikasinya. Kita semua belajar dari kesalahan dan dari pengalaman. Ardi telah mengajari kita tentang keberanian dan integritas, dan saya bangga melihat apa yang telah dicapai mereka berdua. Ucap Pak Wiratama, membuat semua orang di ruangan itu merasa haru dan memberikan pengakuan yang sangat dibutuhkan Ardi dan Karina. Kisah Karina dan Ardi mengajarkan bahwa keberanian untuk mengikuti hati seringkali membawa ke keberhasilan yang tidak terduga dan membangun fondasi yang lebih kuat dalam hubungan. Penerimaan yang akhirnya mereka terima bukan hanya validasi dari pilihan mereka untuk bersama, tetapi juga tanda bahwa kadang, perubahan yang paling berarti dimulai dengan langkah berani dari individu yang bertekad untuk mengikuti jalan mereka sendiri, tidak peduli seberapa tidak pasti itu mungkin terlihat pada awalnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Karina dan Ardi menghadapi badai prasangka dan tantangan sosial yang hampir meruntuhkan fondasi hidup mereka. Namun, mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, membuktikan bahwa kekuatan cinta dan pengertian dapat mengubah takdir dan mempengaruhi komunitas secara lebih luas. Kini, mereka duduk di taman belakang rumah mereka yang sederhana namun penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan suara anak-anak yang bermain. Taman ini bukan sekadar ruang luar. Itu adalah simbol dari kehidupan yang mereka bangun bersama, penuh dengan kehidupan, tumbuh, dan natural. Anak-anak mereka, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan, berlarian dengan tawa yang riang, menikmati kebebasan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang kedua orang tua mereka berjuang keras untuk capai dan pertahankan. Karina melihat ke arah Ardi, yang sedang mengajari anak tertua mereka cara menanam bibit baru. Dia tersenyum, mengingat kembali semua yang telah mereka lalui. Siapa sangka kita bisa sampai sejauh ini? Katanya dengan suara penuh perasaan. Ardi memandangnya dengan senyum lebar. Kita selalu tahu akan sampai di sini, bukan? Mungkin tidak dalam detail, tapi dalam mimpi. Karir mereka juga telah mengambil rute yang tidak bisa mereka bayangkan dulu. Karina sekarang memimpin perusahaan dengan visi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menerapkan prinsip-prinsip yang dia pelajari dari kehidupan pribadinya ke dalam dunia bisnis. Ardi, di sisi lain, telah berhasil memperluas inisiatifnya untuk mendidik anak-anak kurang mampu tentang pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap sejarah melalui barang-barang yang terlupakan. Bersama-sama, mereka telah memulai sebuah fondasi yang fokus pada pendidikan dan konservasi, menginspirasi generasi berikutnya untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan senja yang mulai turun, Karina dan Ardi bergandengan tangan, mengamati keluarga kecil mereka dengan hati yang penuh. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak mudah, tetapi setiap tantangan hanya membuat fondasi mereka semakin kuat. Di dunia yang seringkali terbagi oleh perbedaan, kisah mereka berdiri sebagai monumen untuk cinta, keberanian, dan kekuatan tak terduga dari penerimaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.